Selanjutnya, dalam masyarakat Jawa, perempuan tidak boleh superior dari laki-laki. Dan ini saya anggap bukan hanya konstruk budaya masyarakat Jawa, inferioritas istri terhadap suami. Nah, penulis mencoba menggambarkan usaha perempuan untuk lepas dari inferioritas ini. Jadi menarik ya usaha penulis untuk itu, bahwa dalam beliau ada 4 cerita rakyat ya. 2 cerita pertama tidak bisa diverifikasi. Jadi ini ada cerita Mbok Rondo Singgu, Dewi Lanjar, Nyai Widuri dan Nyai Sedapu. Nah, ini cerita rakyat Jawa. Saya tidak familiar, tapi saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu yang berasal dari kultur Jawa ini tentu saja sudah familiar ya, karena ini cerita rakyat. Nah, sayangnya 2 cerita pertama tidak bisa diverifikasi untuk melawan konstruksi inferior itu, karena Mbok Rondo Singgu dan Dewi Lanjar ini sudah tidak bersuami, jadi tidak bisa menegakkan tesis bahwa perempuan itu bisa mandiri tanpa suami, karena suaminya memang tidak ada. Nah, sementara Nyai Widuri itu kan akhirnya mendapatkan tanah ya dari Kanjeng Adipati itu setelah mengembalikan keris dan dalam tanda kutip dianggap melawan pada suami. Jadi dia bisa mandiri dari suaminya, tapi tunduk pada jenis laki-laki yang lain. Dalam hal ini sang penguasa tadi, sang Kanjeng Adipati yang jadi pemilik keris. Nah, barangkali yang bisa ditegakkan benar-benar untuk melawan atau mengkritisi tesis bahwa perempuan itu tidak boleh superior dari laki-laki atau setara itu adalah pada ceritanya Sedapu, yang benar-benar menunjukkan usaha penulis untuk mengkritisi pandangan ini. Nah, jadi yang saya suka dari tulisan ini adalah berangkat dari cerita rakyat, gitu. Cerita rakyat yang mungkin karena kita sudah sering dengar sehari-hari, kita tidak akan terpikir untuk melihat itu dalam konteks tertentu misalnya. Nah, bukunya Pak Jito ini banyak bercerita tentang cerita rakyat dan saya sangat menikmatinya. Sehingga saya tertarik untuk mendengarkan versi cerita rakyatnya tanpa ada ulesan apapun gitu ya. Justru saya lebih tertarik dengan cerita-cerita rakyat ini daripada misalnya beliau ketika mengulas cerpen atau cerita atau novel begitu ya. Yang menarik itu adalah cerita rakyatnya. Jadi kita lanjutkan. Nah, ini ada tesis yang disampaikan oleh sekilas saja sebenarnya oleh penulis adalah dalam cerita rakyat yang tidak melibatkan kutukan orang tua pada anak, orang tua cenderung tidak menyesal. Nah, jadi orang tuanya Malin Kundang itu tidak ada penyesalan sama sekali setelah anaknya jadi batu itu. Jadi adalah tesis yang menarik. Meskipun penulis tidak fokus ke sana, jadi penulis itu fokus bagaimana seharusnya sikap anak terhadap orang tua supaya kutukan tidak turun. Jadi ini menguatkan anggapan yang ada ya, bagaimana hubungan antara orang tua dan anak. Padahal ada hal yang menarik ini tadi bahwa, tapi sekilas saja disinggung Pak Jito ya, orang tua itu cenderung tidak menyesal begitu setelah mengutuk anaknya. Nah, saya pikir ada satu cerita yang tentang Batu Menangis itu ya. Batu Menangis itu kan anaknya cerita dari Kalimantan Barat kalau tidak salah. Anaknya dimasukkan ke dalam batu karena membantah atau apa begitu, dan orang tuanya menyesal. Saya pikir ketika saya jadi orang tua, saya mengutuk anak saya jadi batu, kemudian anak saya jadi batu, saya menyesal begitu. Nah, menarik sekali bahwa cerita-cerita rakyat kita yang melibatkan kutukan orang tua terhadap anak itu sedikit sekali yang ada perasaan menyesal begitu. Sejahat apapun anak begitu ya. Saya pikir menarik ini untuk dibahas lebih lanjut atau didalami dalam satu penelitian gitu ya. Kenapa orang tua tidak menyesal setelah mengutuk anaknya seperti itu. Tapi ya seperti itu. Kita lanjutkan. Kelas sosial mempengaruhi apa seseorang dihargai atau dilecehkan. Jadi ada cerita pendek, 4 cerita pendek. Penulis menangkap ya realitas sosial dalam keempat cerpen tersebut. Bahwa orang-orang yang dilecehkan begitu ya, tidak dihargai itu cenderung berasal dari kelas sosial tertentu. Biasanya kelas sosial yang bawah begitu ya. Ada misalnya guru ya, ada tokohnya guru, saya lupa, guru dia
tidak mengalami pelecehan sosial, tidak mengalami pelecehan sosial dibandingkan yang guru yang apa ya, yang buruh begitu, atau yang orang yang dianggap tidak berguna di masyarakat gitu ya. Jadi ini secara umum menguatkan tesis yang ada. Nah, ini yang terakhir. Bagi masyarakat kecil, perlawanan terhadap modernisme itu dilakukan dengan merusak atau menolak produk modernisme itu sendiri. Ini menarik. Penulis berhasil melihat perlawanan orang kecil terhadap modernitas. Itu menarik sekali menurut saya ya. Jadi bentuk perlawanannya dapat dibaca antara menolak atau merusak. Nah, saya meyakini penulis berada pada pihak yang melawan ini. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari 11 tulisan dalam buku Memandang Perempuan Jawa ini? Yang pertama, menurut saya, ada pandangan dan tradisi yang masih didukung oleh penulis dan ada yang dikritisi. Yang paling melekat dalam ingatan saya tentang pandangan kritis penulis ya, terhadap perempuan Jawa adalah bahwa perempuan itu tidak mesti inferior gitu ya, dan tidak mesti harus menjadi subordinat suami tanpa alasan yang realistis gitu ya. Bahkan tadi di awal sampai harus mengorbankan nyawa. Dan itu saya pikir kenapa jadi diletakkan di awal, karena itulah inti dari buku ini. Itulah yang ingin disampaikan utamanya dari buku ini, sehingga judulnya pun Memandang Perempuan Jawa. Ada usaha kritis di sana. Kemudian yang kedua, pandangan dan tradisi yang meletakkan perempuan dalam posisi dilemahkan cenderung dikritisi. Itu tadi ya, saya tadi sudah menyampaikan. Ada penolakan dari penulis terhadap tradisi atau kultur Jawa yang meletakkan perempuan dalam posisi yang dilemahkan. Dengan argumentasi-argumentasi yang memang kuat. Yang terakhir, penulis melihat modernitas masih merupakan persoalan. Jika tidak bisa dilihat sebagai lawan bagi masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa ya, meskipun ada 1-2 cerpen yang tidak bicara tentang Jawa terkait dengan perlawanan terhadap modernitas ini. Ya, jadi ada tergambar dalam beberapa tulisan teks teknologi dan literasi, telepon genggam dan realitas sosial serta perlawanan atas modernisme cerpen Indonesia. Jadi seakan-akan penulis ingin menyatakan bahwa masyarakat Jawa hari ini meskipun dengan dikelilingi oleh modernitas, itu masih banyak yang mencoba melakukan perlawanan, bahwa tidak selamanya itu ya modernitas itu diterima dengan baik, dan proses untuk mengadaptasi modernitas ke dalam kultur Jawa itu agaknya masih berjalan lamban. Meskipun mungkin di kota besar generasi Z kita sudah sangat berterima, tapi mungkin ini adalah pandangan yang mewakili generasi milenial ke atas ya, bahwa teknologi, modernitas itu masih dalam tahap tarik-menarik antara penolakan dan penerimaan. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan terkait dengan bagaimana itu perbandingannya dengan perempuan Banjar, saya pikir tidak ada hal yang terlalu signifikan berbeda begitu ya. Karena kultur Banjar dan kultur Jawa pada dasarnya masih patriarkis. Indonesia secara umum, dunia secara umum, secara lebih luas begitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya meletakkan perempuan dalam subordinat, baik itu dalam budaya Jawa, itu juga terdapat dalam budaya Banjar. Hanya saja karakter perempuannya mungkin yang agak berbeda. Karakter sosial perempuannya dan karakter individual perempuannya mungkin berbeda. Ini nanti yang akan mungkin bisa jadi tesis menarik untuk kita diskusikan. Nah, demikian saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dewi sudah menyampaikan pandangannya tentang buku Mas Harjito, dan saya harap nanti ada diskusi dari para peserta. Silakan sampaikan pertanyaannya atau ada tanggapan terhadap presentasi yang baru disampaikan oleh Bu Dewi. Paling tidak apa yang disampaikan oleh Bu Dewi memberikan gambaran lebih detail tentang apa yang sudah ditulis Mas Harjito dalam 11 tulisannya dalam kumpulan buku karya Mas Harjito, yaitu Memandang Perempuan Jawa. Demikian dari saya dulu. Selanjutnya saya
sambil menunggu pertanyaan, kami tunggu pertanyaannya. Jadi kita langsung ke Mbak Najla untuk memberikan kesempatan pada narasumber selanjutnya yang akan membaca buku Bu Dewi Alfianti. Silakan Bu Najla.